Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hari ini saya bangun pagi dengan udara yang sejuk sekali, langit cerah sekali. Saya ingat langit sebiru ini tuh hanya ada waktu saya liburan ke Pulau Dewata. Dan hari ini terjadi di perumahan saya di daerah Tebet yang padat sekali, Jakarta seperti sekarang. Somehow, Corona ini memang mendatangkan musibah, tapi selalu ada blessing in disguise. Banyak hal-hal yang kemudian menjadi lebih positif. Tapi bukan berarti saya bilang Corona positif, bukan. Tapi kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, ternyata ada sisi positif yang akhirnya timbul saat kita semua ada di rumah dan orang-orang ini tidak berkumpul di jalan raya. Nah, hal positif juga bukan menimpa ya, juga dapat diperoleh oleh orang-orang. Nah, ini saya baru dapat kemarin itu ternyata ada peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, jadi Permenkumham nomor 10 tahun 2020, yang ternyata mereka ini mengeluarkan satu peraturan menteri baru untuk menanggulangi dampak dari COVID-19 ini, yaitu narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman dan masih di dalam masa dimana ini kan perkiraannya masih ada 1-2 bulan lagi kan. Jika ternyata mereka dibebaskan dengan saat itu, maka mereka akan dibebaskan lebih awal karena ditakutkan nanti malah mereka di dalam terjangkiti penyakit dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, salah satunya ini diberikan kepada salah satu narapidana. Dia adalah seorang entertainer, saya juga kenal dengan beliau ini. Siapa lagi kalau bukan Roro Fitria. Nah, beberapa videonya beredar dan kartu saya ini akan mencoba untuk mencari tahu seperti apa sih Mbak Roro Fitria yang seperti itu suaranya dulu, kondisinya saat ini bagaimana. Nah, yang pertama adalah kartu The High Priest. Ini adalah kartu yang menunjukkan bahwa kita itu perlu waktu sejenak untuk diam, untuk melihat ke dalam satu hal yang paling utama di dalam hidup. Ini adalah seorang, kalau kita bilang adalah seorang pemuka agama ya. Mungkin bukan pemuka agama, kita bilang adalah seseorang yang mengerti tentang banyak hal. Dia melihat bahwa dia menunjuk ke satu buku. Nah, buku yang dipegang ini adalah The Book of Life. Dia berusaha untuk melihat dan menunjukkan satu frasa di situ. Menunjukkan bahwa kita memang harus melihat dengan detail ke satu tempat yang merupakan petunjuk. Jadi tidak mengira-ngira saja. Dan itu butuh waktu sementara, duduk diam, sehingga kita bisa menyibak kain yang dia pegang ini untuk mengetahui apa arti kebenaran dari yang diberikan ini tadi. Dan sepertinya ini adalah apa yang dialami oleh Roro Fitria. Ada satu kain dibuka dan ada satu kain lagi yang tertutup. Kain yang terbuka ini adalah kain tentang agama yang dia anut. Dia mengatakan bahwa dia selama ini hanya tahu Islam, tapi dia nggak berusaha untuk dekat dengan Tuhannya. Dan dia sekarang ini ternyata sudah menemukan setelah beberapa kali pengajian yang dilakukan, dia bahkan menceritakan dengan detail pengajiannya ini terjadi sehari itu berapa kali. Dia memberitahukan ada istilah namanya buka keong, itu artinya gembok dibuka dan narapidana boleh keluar. Nah, setelah melakukan kegiatan sehari-hari seperti mencuci, mandi dan sebagainya, mereka ini diminta untuk melakukan kegiatan, dan salah satu kegiatan yang dipilih adalah pengajian, dan ini ternyata membuka kain yang selama ini menutupi hatinya dan dia merasa dia menemukan Islamnya di situ. Nah, Roro Fitria sendiri ternyata selain membuka satu kain, dia menutup satu kain lagi dan dia tampak terlihat cantik dengan hijabnya. Nah, dia menutup wajahnya dalam artian menggunakan hijab, dan dia juga di sini menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Jadi suaranya udah nggak kecil lagi seperti itu, tapi suaranya nggak sebesar suara saya juga, tapi suaranya adalah suara aslinya dia. Dan saat diwawancara, suaranya tampak bergetar. Dia tampak amat sangat mensyukuri ini semua. Seharusnya dia masih akan harus melalui puasa di dalam tahanan, tapi dia dibebaskan lebih awal. Dia harusnya bebas tanggal 16 Mei kalau nggak salah. Nah, ini adalah yang terjadi yang pertama, bahwa ada satu kain dibuka, satu kain lagi ditutupkan. Dan dia ternyata sudah menemui apa yang dia cari dengan duduk diam melihat sebuah buku, dan dia menemukan apa artinya di situ. Nah, yang berikutnya lagi adalah selain itu dia juga merasa lebih dekat kepada Sang Pencipta. Hierophant ini selain seorang pemuka agama, ini juga menunjukkan bahwa dia akan menemukan imamnya. Yang saya lihat mungkin dalam waktu nggak terlalu lama, dia mungkin akan menemukan jodohnya yang dia akan menikah.
setelah beberapa kali kemarin bergonta-ganti pasangan sebelum akhirnya dia harus mondok di LP, kita lihat bahwa sebentar lagi dia akan menemukan jodohnya. Nah, mungkin apakah karena memang perubahannya ini tadi, atau mungkin karena memang akhirnya dia nanti akan berubah profesi. Nah, di profesi ini sepertinya semua fokusnya akan lebih terkumpul dan dia akan lebih bisa mendapatkan apa yang dia cari di situ. Yang pertama kali dicari, menurut saya sih, kalau lihat usia ya, dia akan mencari itu tadi. Nah, berikutnya lagi, ada sesuatu yang berpindah, ada sesuatu yang seperti perahu ini, pedang-pedang di situ itu di bawah, dan ini adalah kartu yang biasanya menunjukkan sesuatu yang berubah, berpindah, hijrah. Nah, kita lihat di sini hijrahnya itu lebih ke hijrah. Mungkin nanti dia nggak akan jadi penyanyi yang seperti dulu. Kalaupun penyanyi, mungkin penyanyi religi. Dan kalau dulu Roro Fitria ini akrab sekali dengan hal-hal yang berbau mistisism seperti makan kembang kantil dan sebagainya. Sepertinya sekarang nanti dia akan tidak melakukan itu lagi. Dan ya, kita akan melihat versi yang berbeda dari, mungkin bahkan siapa tahu nanti namanya agak sedikit disesuaikan. Itu yang saya lihat. Nah, ini adalah satu hal yang menggembirakan, positif untuk banyak orang, kalaupun ternyata dia menemukan jalannya melalui ini tadi. Tapi kita lihat bahwa dia dalam keadaan lebih sehat, berisi, dan sepertinya memang lebih siap menghadapi apapun yang akan diberikan dunia kepadanya. Nah, mungkin sayangnya adalah kenapa dia sekarang keluar di saat lagi ada corona. Jadi setelah kemarin dia mondok di LP selama itu, dia nggak bisa ngerasain adanya mall, makan di luar, dan sebagainya. Tapi apapun itu, welcome back Mbak Roro Fitria. Selamat datang kembali. Jangan pernah berhenti menjadi seorang entertainer, karena kami tahu bahwa sebenarnya, sayang atau enggak, kami amat sangat menantikan apa karyamu yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton ini. Saya pikir di antara waktu-waktu senggang kita, ini adalah berita yang penting yang harus kita dengarkan. Dan kita ambil nilai positifnya. Semoga ini bisa membawa kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saya Denny Darko, sampai jumpa.